Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Nafi Saleh, Muhammad Arik, Sakila Dwi Bahtiar, Tessa Naya Gita Nurani, dan Fikri Abdul Majid Iskandar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang sistem saraf perifer otonom. Di sini ada bagan sistem saraf perifer. Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu saraf somatis atau sadar dan saraf otonom tidak sadar. Kali ini, kami akan menjelaskan tentang saraf otonom tak sadar. Saraf otonom tak sadar terbagi menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dan dari sel saraf motorik sistem saraf pusat yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf sensorik mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat dari organ-organ internal atau dari rangsangan eksternal. Sel-sel sistem saraf motorik tersebut membawa informasi dari sistem saraf pusat ke organ, otot, dan kelenjar. Sistem saraf perifer dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik atau sadar dan sistem saraf otonom tak sadar. Dan yang kedua adalah sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf perifer yang sebagian besar bertindak independen dari kontrol sadar atau sengaja dan terdiri dari saraf di otot jantung, otot polos, eksokrin, dan kelenjar endokrin. Sistem saraf otonom bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi pemeliharaan seperti metabolisme, aktivitas kardiovaskular, pengaturan suhu, dan pencernaan. Sistem saraf otonom berfungsi untuk mempertahankan keadaan tubuh dalam kondisi terkontrol tanpa pengendalian secara sadar. Sistem saraf otonom bekerja secara otomatis tanpa perintah dari sistem saraf sadar. Sistem saraf otonom juga disebut sistem saraf tak sadar karena bekerja di luar kesadaran. Struktur jaringan yang dikontrol oleh sistem saraf otonom yaitu otot jantung, pembuluh darah, iris mata, organ torakalis, abdominalis, dan kelenjar tubuh. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sistem saraf simpatik. Saraf simpatik adalah saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang atau medula spinalis di daerah dada dan pinggang. Saraf simpatik merupakan bagian dari sistem saraf otonom yang cenderung bertindak berlawanan terhadap sistem saraf parasimpatik dan umumnya berfungsi untuk memacu dan mempercepat kerja organ-organ tubuh. Sistem simpatik ini terdiri atas serangkaian urat kembar yang bermuatan ganglion-ganglion. Ganglion ini tersusun berpasangan dan disebarkan dari daerah-daerah yaitu daerah leher berpasangan dengan tiga pasang ganglion sertifikal, daerah dada berpasangan dengan 11 pasang ganglion torakal, daerah pinggang berpasangan dengan 4 pasang ganglion lumbal, daerah pelvis berpasangan dengan 4 pasang ganglion saral. Di depan koksiks berpasangan dengan ganglion coccygens. Adapun fungsi sistem saraf simpatik. Yang pertama, mensarafi otot jantung. Yang kedua, mensarafi pembuluh darah dan otot tak sadar. Yang ketiga, mempersarafi semua alat dalam seperti lambung, pankreas, dan usus. Yang keempat, melayani serabut motorik, sekretorik pada kelenjar keringat. Yang kelima, serabut motorik pada otot tak sadar dalam kulit. Yang keenam, mempertahankan torus semua otot sadar. Yang kedua adalah sistem saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik adalah saraf yang berpangkal pada sumsum lanjut atau medula oblongata.
dan dari sakrum yang merupakan saraf preganglion dan postganglion. Sistem saraf parasimpatik disebut juga dengan sistem saraf kraniosakral karena saraf preganglion keluar dari otak dan daerah sakral. Fungsi saraf ini umumnya memperlambat kerja organ-organ tubuh. Susunan saraf parasimpatik berupa jaring-jaring yang berhubungan dengan ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Urat sarafnya menuju ke organ tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf simpatik. Fungsi dari sistem saraf parasimpatik. Yang pertama, merangsang sekresi kelenjar air mata. Yang kedua, mensarafi kelenjar air mata dan mukosa rongga hidung. Yang ketiga, mempersarafi kelenjar ludah. Yang keempat, mempersarafi kelenjar parotis. Yang kelima, mempersarafi sebagian besar alat tubuh yaitu jantung dan paru-paru. Inilah gambar dari perbedaan sistem saraf parasimpatik dan sistem saraf simpatik. Ada juga cara kerja dari sistem saraf otonom, yaitu sistem saraf tak sadar menyebabkan gerakan yang tidak disadari atau gerak refleks. Gerak refleks merupakan suatu reaksi yang bersifat otomatis atau tanpa disadari. Impuls saraf pada gerak refleks melalui alur impuls pendek. Alur impuls dimulai dari reseptor sebagai penerima rangsangan, kemudian dibawa oleh neuron ke sumsum tulang belakang tanpa diolah oleh pusat saraf. Kemudian, tanggapan dikirim oleh saraf motorik menuju ke efektor. Alur impuls pada gerak refleks disebut juga dengan lengkung refleks. Ada dua macam dari gerak refleks, yaitu refleks otak dan refleks sumsum tulang belakang. Refleks otak adalah gerak refleks yang melibatkan saraf perantara yang terletak di otak. Misalnya, berkedipnya mata, refleks pupil mata karena rangsang cahaya. Refleks sumsum tulang belakang adalah gerak refleks yang melibatkan saraf perantara yang terletak di sumsum tulang belakang. Misalnya, sentakan lutut karena kaki menginjak batu yang runcing. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena kami juga dalam tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.